warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi mengunjungi pondok pesantren anak ya, yang lokasinya masih di Cianjur. Jadi kita rencana mau memondokkan ini nih, yang si Cikal itu mau mondok. Pertanyaannya kan masih kecil, kok mondok? Kan ya, kita sebagai orang tua mempunyai dua keuntungan. Itu yang pertama, jadi ketika anak mau mondok, orang tua udah gugur kewajiban mendidik seorang anak. Ya, jadi seorang anak paham dalam agama seolah-olah orang tua udah gugur kewajiban untuk seorang anak biar paham tentang agama gitu. Jadi kalau gede anak tidak paham tentang agama, ya orang tuanya menjadi dosa ya. Nah, jadi kita sangat bangga, bahagia sekali meskipun ini masih anak-anak ya, kita biar di sini digembleng masalah bab agama. Biar orang tua, kita sebagai orang tua ya udah merasa bebas dengan anak adanya di pesantren, di pondok belajar agama, ya kita sudah tidak ada tuntutan. Tapi meskipun seperti itu bukan berarti ketika pulang ke rumah orang tua nggak mendidik sama sekali, ya tetap harus gitu kan. Jadi biar nambah-nambah ya, di pesantren dia dapat ilmu, dari orang tua juga dapat ilmu tetap gitu. Nah, di sini kebetulan memang khusus tempat anak-anak usia dini sekitar kelas SD lah, karena ini juga masih kelas 2 SD. Si Cikal ini nih, ayo si Cikal ini masih kelas 2 SD ya, dikarenakan sekarang kan lagi belajar di rumah. Ya namanya juga di rumah belajar kurang sempurna tetap ya, meskipun memakai sistem online dan sebagainya gitu. Jadi tetap kita harus ada pendidikan langsung yang diawasi oleh gurunya ya. Selama dalam kondisi sekarang ini ya kita titipkan di pesantren biar bab agamanya nambah, dan biar kita juga merasa tenang ya. Kalau di rumah itu kadang-kadang mainnya kemana-mana, kita nggak mampu mengawasi. Kalau di pesantren, satu, seolah-olah udah di karantina ya, udah di karantina karena yang di pesantren itu jarang kemana-mana gitu. Yang kedua, kita siang dan malam anak itu diawasi oleh pesantren, gak bakalan kemana-mana. Beda dengan di rumah. Ketika dengan di rumah kadang main kemana, kita juga ngeri ya. Yuk kita ngelihat suasana sebentar saja. Nah, ini suasana anak yang lagi di pesantren. Habis makan ya. Jadi di pesantren nggak usah mewah, yang penting manfaat. Enak makan dengan ini? Enak, alhamdulillah. Dari mana asal punya? Dari Cilaku ya, cukup ya, jauh-jauh juga. Nah, ini ada juga yang lagi main sebelum masuk ya, kayak kumpul-kumpul. Seru lah di pesantren ya, dengan suasana pesantren nikmat ya, anak bisa terdidik, terjaga ya, mudah-mudahan akhirnya bisa mengangkatkan derajat orang tuanya. Itu suasana cukup luas, area bermainnya ada, terus itu tuh ada Alphats ya. Jadi kalau orang yang deket itu bisa antar jemput, mau pakai Alphats itu ya. Alphats tahu seri berapa, pokoknya nyaman lah untuk anak-anak alhamdulillah ya. Untuk sholatnya jadi dibimbing dari segi ibadah, sholatnya dari mulai niat dan sebagainya. Karena kalau masih anak itu pemikirannya masih kosong, seolah-olah ruang memorinya masih kosong. Jadi ketika diisi dengan cara niat, bacaan apa-apa, dia akan menempel sampai besar. Itulah manfaatnya ketika masih kecil kita memondokkan anak gitu kan. Jadi meskipun seperti itu, tetap dia untuk pendidikan umumnya dapat, pendidikan agamanya apalagi ya.
Nah, inilah suasana kamar. Ya, kamar. Kenapa belatak seperti ini ya? Namanya juga anak-anak. Yang namanya di pesantren, jangan-jangan kelas anak-anak, yang dewasa juga seperti ini. Udah hal yang biasa itu mah. Ya, kalau udah ke rumah baru pasiennya pakaiannya bagus, kendaraannya pada hebat, ya itu nggak aneh. Jadi penataannya di mana ya wajar lah. Ya, namanya juga anak-anak, tapi tetap setiap pagi itu tetap diberesin, ada tim khusus. Ya, kalau udah siang ya seperti ini lagi. Ya, karena mungkin saking banyaknya, karena sekamar ini ada berapa orang? 7 orang. Ya, sekamar itu 7 orang, wajar lah. Ya. Jadi inilah suasana pesantren seperti ini. Tapi masya Allah ketika ke rumah dia punya tanggung jawab untuk masyarakat, mengajak masyarakat, membimbing masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk bagian ibadah dan sebagainya. Ya, Rizal, Rehan, Arif. Alhamdulillah ya, dengan dibujuk, dengan dirayu, keinginannya diikuti dulu. Pingin HP sementara ya, terus pingin jajan segini, oke. Itu yang penting dia mau dulu. Itu ya, memang kalau berbicara perasaan orang tua, anak masih usia dini langsung ditinggal jauh ya, namanya juga orang tua pasti ada sih itu rasa sedih, galau, ataupun ya dengan apalagi dengan diiming-iming bahasa sayang gitu kan. Jadi anak yang masih kecil dipondokin ataupun disimpan di pondok, sayang gitu kan. Ya kalau mikir ke sana iya sih. Tapi kalau kita lebih mikir lagi, kalau kita tidak memberikan ilmu kepada mereka ataupun nggak disimpan di tempat yang berilmu, ya justru kita lebih menyayangkan dua perkara. Pertama, pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Yang Maha Kuasa. Ya, saat anak kita nggak paham tentang masalah bab agama, satu itu. Yang kedua, untuk dirinya sendiri. Setelah besar, dia tidak mengerti masalah bab agama, itu lebih beresiko. Ya, sekalipun melaksanakan kegiatan ibadah, kalau tidak tahu ilmunya ya hampir sama saja bohong. Gitu. Ya. Jadi kalau di kita tempat pengajian di mana-mana, pendidikan agama sangat terbuka ya, seberani mungkin, sesiap mungkin ya kita kirimkan lah gitu. Ini juga ada nih yang baru lulus SD, dia dari Jakarta, cuma dia mondoknya di tempat di sana, alhamdulillah gitu. Orang tuanya bukan nggak sayang, sama, cuma nanti beban nanti ya. Jadi justru inilah bentuk sebuah kasih sayang yang lebih, seorang keluarga terhadap anaknya
bukan berarti harus selalu digendong, berdekatan, tapi gimana caranya masa depannya, pendidikan agamanya, itulah yang harus lebih diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.